كل نفس ذائقة الموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami berjalan santai. Namun bukan untuk keperluan berolahraga, tapi kita ingin berziarah kubur. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah satu, untuk memperkenalkan adab-adab ziarah kubur. Yang kedua, agar anak soleh tidak takut dengan kuburan. Tiga, agar anak soleh tidak takut dengan orang mati. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan amal soleh setelah mengingat kematian. Nah, seperti apa kegiatan ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ثم إلينا ترجعون. Alhamdulillah, Nanda sekalian, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, pagi hari ini kita sudah sampai di Maqbarah, ya. Dalam bahasa Arab ini disebut Maqbarah. Apa bahasa Indonesianya? Kuburan. Ya, ini adalah komplek kuburan di kampung kita. Nah, Ustaz akan sampaikan nasihat untuk kita secara umum ya. Oke, disimak nak ya. Yang ikhwan mana nih? Disimak ya. Yang akhwat disimak ya nak. Baik. Alam kita saat ini adalah alam dunia. Alam kita sesudah alam dunia ini adalah alam akhirat. Alam akhirat. Nah, orang semuanya akan berpindah nanti ke alam akhirat, termasuk makhluk Allah yang lain. Nah, gerbang untuk masuk ke alam akhirat itu namanya kematian. Jadi orang hidup nih, orang hidup. Dia akan berpindah ke alam akhirat. Nah, lewat mana? Lewat yang namanya kematian. Oke, dan itu akan dialami oleh semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa. Semua yang bernyawa. Dia akan merasakan yang namanya mati. Nah, kalau orang sudah mati, disimpan di mana? Disimpan di kuburan. Jadi, yang kita lihat sekarang ini adalah batu-batu nisan ya, yang orang buat. Ini adalah alam akhirat yang nampak di dunia. Alam akhirat, itu alam akhirat nak. Tapi nampak simbolnya di dunia. Itulah kuburan. Nah, orang kalau sudah mati bisa bergerak? Tidak bisa. Bisa apa? Bisa memukul orang mati? Tidak. Terus kenapa takut sama orang mati? Enggak. Orang yang mati bisa marah? Tidak. Kenapa takut sama orang mati? Oke. Karena sering nonton film itu barangkali itu. Orang mati nanti bisa begini. Itu di film nak. Nah, ya, orang mati bisa nakut-nakutin. Itu di film. Yang aslinya tidak. Yang aslinya tidak. Ustaz lebih takut kepada Atwa. Ketika Atwa nangis, nggak mau berhenti nangisnya. Sibuk Ustaz mencari obat bagaimana supaya Atwa berhenti nangis. Dibelikan mobil-mobilan. Tapi kalau orang meninggal, nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Mandi dimandikan. Pakai baju dipakaikan. Kafan namanya kan. Yang biasanya tidurnya enak, dia ditidurkan, dibaringkan. Berjalan sendiri tidak bisa, makanya digotong. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita harapkan sesudah ini tidak ada yang takut lagi sama orang mati. Nanti kalau yang meninggal orang tua kita, takut kita, tidak mau kita dekat. Padahal seharusnya yang ngurusi adalah kita. Mama sendiri, bapak sendiri. Masa yang ngurusin orang lain? Sayang kan? Sayang. Selama ini antum diurusi oleh bapak dan ibu. Nah, ketika bapak dan ibu meninggal, dan itu sudah pasti nanti akan meninggal, kita pula yang ngurusi.
Nah, kalau kita takut, bapaknya meninggal dia jauh-jauh. Ya, baik. Mulai sekarang jangan lagi takut sama orang meninggal. Nah, yang penting adalah orang yang sudah meninggal itu karena tidak bisa bergerak, sementara keinginannya adalah dia sebenarnya ingin lagi beribadah, tapi waktunya sudah habis. Dia ingin bersedekah sebenarnya, nak. Dia ingin bersedekah, tapi waktunya sudah habis. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, sekarang kita pahami bahwa dunia adalah tempat beramal. Ikuti Ustaz. Dunia adalah tempat beramal soleh. Akhirat adalah tempat untuk menerima hasil. Ustaz bacakan ayatnya. Famay ya'mal, barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin khairan, kebaikan walaupun dia kecil, yarah, dia akan menerima hasilnya. Lanjutannya, wa may ya'mal, barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin syarran, berbuat kejahatan walaupun kecil, yarah, dia juga akan menerima hasilnya. Jadi yang orang dikubur ini dia menerima hasil dari yang dikerjakan selama hidup di dunia. Tidak bisa lagi dia memperbaiki amalnya, tidak bisa, nak. Karena sudah meninggal, sudah habis waktunya. Kalau kita masih bisa memperbaiki amal kita, masih bisa. Makanya pesan Ustaz terakhir, belajarlah dengan baik. Belajar, kemudian sesudah belajar diamalkan. Diamalkan, nak. Sehingga nanti kita punya amal soleh yang banyak. Amal soleh ya, amal soleh yang banyak. Sehingga nanti di akhirat kita akan berbahagia insya Allah. Ikuti ya, nak ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Aksiru dzikra hazimil lazzat al-maut. Aksiru, perbanyaklah. Dzikra, mengingat. Hazimil lazzat, penghancur kenikmatan. Al-maut, yaitu kematian. Baik, itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi gini, nak. Sesudah ini yang mau main terus lupa sholat. Sesudah ini nggak mau dia berpahala dengan berbakti ke orang tua. Angkat tangan. Yang berjanji dalam dirinya sesudah ini akan berbakti pada orang tua. Semuanya. Semuanya angkat tangan ini. Ayah dan bunda tengok nih ya. Mereka berjanji di kuburan. Sesudah mengingat kematian, mereka berjanji untuk beramal soleh banyak-banyak dan berbakti kepada orang tuanya banyak-banyak setiap saat. Baik. Demikian acara kita pada hari ini. Sesudah ini kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع